Ada 3 sholat sunat bukan rawatib tapi muakkad. 1 sholat tahajud, 2 sholat duha, 3 sholat sunat taraweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah salamuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, para sesepuh, para tokoh yang hormati, juga para ustadz, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita mengenai ilmu fikih, dan masih kita jelaskan mengenai sholat sunat rawatib. Jadi sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang ikut dengan sholat fardu atau yang nempel. Kita nyebutnya qobliyah atau ba'diyah. Nah, sholat sunat itu rawatib itu jumlahnya 17 rakaat. Sama dengan sholat fardu, jumlahnya semua 17 rakaat. Tujuan disyariatkannya sholat sunat itu adalah sholat sunat rawatib ya, itu untuk menambalin kekurangan di dalam sholat fardu. Nambalin kekurangannya. Nambalin apanya? Nambalin seperti kurang khusyuknya. Kurang khusyuk, kan? Kurang bagusnya, kurang tadaburnya bacaan. Tadabur itu merenungkan ya, arti bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, oleh karena itu ini sudah jelas, karena banyak kekurangannya sehingga nilai sholat fardunya jadi kurang. Akhirnya sholat yang itu tujuannya lidzikri, atau sholat tujuannya tanha anil fahsya wal mungkar, jadi nggak tercapai karena nggak memenuhi persyaratannya. Maka ditambahlah dengan sholat sunat supaya jadi cukup begitu. Nah, maka Bapak sekalian, nanti katanya di hari kiamat pertama yang akan diperiksa oleh Allah adalah sholat fardu. Periksa itu, koreksi. Kalau sholat fardunya bagus, yang lain udah dianggap lulus saja. Kalau nggak bagus, malaikat lapor, ya Allah nilainya jelek banget tuh orang. Jelek. Pan sholat. Man bari mikir, bari ngelamun, mikirin apa saja. Bukankah dia di masjid? Iyalah. Takbiratul ihramnya benar kelihatannya sholat, tapi pikirannya ngaco kemana-mana. Hanya jadi kurang tuh nilainya. Malaikat coba periksa ada sholat sunatnya. Diperiksa sholat sunatnya. Ternyata sholat sunat itu ada nilainya, ada tambahnya. Katakan kalau sholat fardu dia punya nilai 4, kemudian dari sholat sunat punya nilai 2, kan jadi 6 itu. Jadi lulus tuh yang begitu. Inilah Bapak dan Saudara sekalian ya. Nah, sholat sunat itu, sholat sunat rawatib, tujuannya untuk nambalin itu. Bukan menggantikan posisi sholat fardu, enggak. Apabila orang sholat fardunya ketinggalan, hukumnya wajib qadha. Bukan ditambal dengan sunat. Sebab fardu enggak bisa ditambal oleh sunat, enggak bisa. Orang rajin banget sedekahnya misalnya, tapi nggak mau zakat. Padahal zakat kan wajib hukumnya. Zakat itu hukumnya wajib. Dia nggak mau zakat, tapi sedekahnya banyak. Tetap aja hutang zakatnya tetap aja jadi hutang itu. Nggak bisa ditambah dengan yang sunat. Nah,
kalaupun sedekah sunat sama, ini untuk nambalin kekurang sempurnaan dalam rangka mengeluarkan zakatnya. Mungkin zakatnya pengen dipuji orang misalnya, atau salah sasarannya. Ini semua sholat-sholat sunat atau ibadah-ibadah sunat itu untuk nambalin yang wajib. Nah, kita lanjutkan. Itu jumlahnya 17 ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi kok jadi? Warotibul muakkadu ya. Warotibul muakkadu min dzalik kulluhu asyara rakaatin. Tadi yang 17 itu goer muakkad. Tapi sholat-sholat sunat rawatib yang penting banget, kan 17 tuh tadi ya. Sebenarnya yang penting banget itu hanya 10 rakaat. Ini yang agak boleh ditinggalkan kali lah, yang 10. Kalau tadi kan jumlahnya jadi 17, karena termasuk yang enggak muakkad. Tapi kalau muakkadnya cukup 10. Apa yang muakkad itu? Yang muakkad itu rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tetap ya, ini jadi paling tinggi itu. Wa rakaatani qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur atau sebelum Jumat. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Kan kalau tadi ditambah dengan yang enggak muakkad, yang goer muakkad 4 rakaat sebelum duhur. Tapi ini muakkadnya 2. Maksudnya paling tidak 2 lah. 4 rakaat setelah duhur. Tapi yang muakkadnya 2, paling enggak 2. Sama Jumatnya juga begitu. Kemudian warakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Warakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Itu muakkadnya begitu. Jadi muakkadnya begini ya. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi qabla asarnya enggak ada. Itulah Bapak dan Saudara sekalian ya. Jangan enggak semua, jangan. Nanti lama-lama sholat wajibnya jadi tekor. Orang kalau udah dibiasain sholat sunat ya sholat sunat. Makanya kata saya begini ya, kalau kita di rumah sholatnya, biasanya kalau mau sholat sunat kan segen banget itu kalau di rumah. Tapi kalau di masjid, segen-segen dikit juga kan ikut juga. Nah oleh karena itu, kalau di rumah kagak bisa ya, udah di masjid aja. Sebab kalau di masjid jadi ke bawah yang lain. Harus ada peningkatan di dalam ibadah, Bapak sekalian. Sebab umurnya makin tua, makin loyo. Kalau Allah katakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhan. Kenapa harus segera? Sebab kalau enggak segera waktunya kehabisan, keburu tua. Betul. Maka diantaranya belajarlah rajin kita melaksanakan sholat sunat. Kemudian wasalasun nawakilu muakkadatun ghairu tabi'atin lil faraid, ahaduha sholatul lail wan naflul mutlaq bil lail afdalu min naflil mutlaq bin nahar, wan naflu wastal lail afdalu summa akhirahu afdal
wa hadza liman qastamal lail aslasan. Ada lagi. Udah tadi sholat sunat rawatib ya. Kita lanjutkan mengenai sholat sunat juga. Nah, ada lagi 3 macam sholat sunat muakkadatun. Ini penting juga, penting banget lah. Bahasanya muakkad ya. Ghairu tabiatin lil faraid, tapi enggak ikut dengan sholat fardu. Kalau tadi yang 10 rakaat itu sholat sunat yang ikut dengan fardu, yang membackup fardu. Tapi ada lagi 3 macam sholat sunat enggak ikut dengan sholat fardu, enggak, tapi muakkad, penting. Apa satu-satunya? Sholatul lail, sholat malam. Disebutnya sholat mutlak ya, sholat malam. Wa naflul mutlak fil lail afdol. Sholat sunat mutlak di malam hari itu lebih utama dibanding sholat mutlak di siang hari. Kenapa disebut sholat mutlak, sholat sunat mutlak? Sebenarnya begini Pak, mau niatnya apa saja, asal sholat sunat itu dilakukan di malam hari, kan, terutama dari jam 12 ke sana, itu namanya sholat tahajud. Disebutlah mutlak. Mau apa saja niatnya. Kita mau sholat sunat tobat, sholat sunat ridho, mau sholat sunat apa? Ada sholat sunat birrul walidain, sholat sunat berbakti kepada orang tua, ada lagi sholat sunat hajat, ada lagi sholat sunat istikharah ya, ada lagi sholat sunat apa namanya? Kifaratil baul, ada apa? Kifaratil baul itu sholat sunat ngiparatin kencing. Mungkin kencing kita kurang tertib, najis tercecer di kaki atau di paha ketika kencing, atau netes kena celana, ini kan jadi hukuman. Maka ada sholat sunat, namanya sholat sunat li kifaratil baul. Nah, sholat sunat yang dilakukan oleh kita di malam hari namanya sholat sunat mutlak. Maksudnya mutlak, mau niatnya apa saja. Kalau itu dilaksanakan oleh kita terutama dari jam 12 ke sono, itu namanya sholat tahajud itu. Karena tahajud itu bukan nama sholat. Tahajud itu nama bangun dari tidur. Ini kan? Kalau dalam Al-Quran katakan begini, wa minal laili fatahajjad bihi, begitu ya, nafilatalak. Mungkin Bapak pernah baca nih ayat ini. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad. Wa minal laili fatahajjad laka, bangunlah kamu nafilatan sebagai sholat sunat. Jadi tahajud itu soal apa namanya? Bangun tidur. Maksudnya kalau kamu bangun di malam hari, sholatlah kamu sebagai sholat sunat. Jadi mau disebut mau niatnya apa saya tetap aja tahajud juga itu namanya. Apa yang pas sama udah ya niat tahajud aja sekaligus, boleh begitu juga. Apa kita kan umumnya begitu ya. Sholat sunatan tahajud begitu. Sholat sunatan taubat, pokoknya apa saja yang dilakukan oleh kita di malam hari terutama dari jam 12 ke itu namanya sholat sunat tahajud. Ini jadi penting. Muakkad Bapak sekalian. Muakkad itu penting banget. Dan bahkan ada di dalam hadis dikatakan Bapak sekalian, zakar ba'duhum ya. Para ulama mengatakan sesungguhnya orang-orang yang tahajud ya, yang tahajud, orang-orang yang rajin tahajudul yasfa'u fi ahli baitihi, bisa memberi syafaat kepada keluarganya.
Maksudnya memberi syafaat bisa mendatangkan barokah. Ini Pak nih, kalau saja ada di satu kampung nih, orang rajin ibadahnya, dia orang baik, dia orang soleh kan, begitu rajinnya dia takarub kepada Allah, apa sekalian, ini secara otomatis orang ini akan diberkahi. Pokoknya jangankan orangnya, tempatnya aja diberkahi. Kalau terus-terusan ini dia terus begitu, ini dia bisa memberi syafaat, bisa membawa dampak barokah kepada keluarganya. Kalau ini sudah bisa lebih bagus lagi, ini bisa membawa barokah juga buat keluarga tetangganya yang ada di situ. Orang tahajud begitu, Bapak sekalian. Nanti yang tahu awalnya kiamat juga orang tahajud, Pak. Jadi kan begini Pak, awalnya terjadinya kiamat itu kan diawali dari malam Jumat. Besok kali ya mulainya ya, malam Jumat Pak. Jumat lah, Jumat kali Jumat. Bapak sekalian, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Jumat awalnya kiamat nih. Nah, Bapak sekalian gini, dari malam Jumat, biasanya kalau Jumat pagi matahari itu terbit. Tahu-tahu di hari Jumat itu nggak terbit mataharinya. Wih, matahari kemana ya? Wah, ini kan apa namanya, mungkin ada gerhana, mungkin apa Bapak sekalian. Nah, udah jam 10, udah jam 11 matahari belum keluar-keluar juga. Belum keluar-keluar juga. Lalu datang pengumuman dari langit, dari Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini awal terjadinya kiamat. Itu yang mendengar orang-orang yang biasa tahajud di malam hari. Kenapa dia bisa mendengar? Ya kalau orang tahajud begini biasanya. Ada orang biasa bangun jam 4 misalnya. Setengah 4 dia udah bangun, dia udah sholat sunat, dia udah wirid, udah zikir, sambil datangnya subuh. Waktu subuh dia sholat subuh, kemudian habis sholat subuh dia wirid lagi kan. Habis wirid lagi dia baca Quran misalnya. Udah sampai jam 7 biasanya. Atau sampai jam 6, setengah 7 biasanya ini sudah dapatlah setengah juz misalnya. Nah udah setelah, tahu-tahu mataharinya belum keluar-keluar juga. Wah, kenapa ini? Sebenarnya kalau saya melakukan ini, biasanya setengah 7 matahari sudah keluar. Kenapa hari ini kagak turun, kagak keluar nih matahari? Lalu datang pengumuman, inilah awalnya kejadian kiamat. Orang-orang seperti itu akan segera menuju ke masjid atau ke kholwatnya. Dia benar-benar mengadu dan bertobat, tambah solehnya, tambah zikirnya kepada Allah. Itu orang tahajud. Tapi kalau orang-orang yang munafik, enggak, biasa-biasa aja. Tidak melihat ini awalnya kejadian kehancuran bumi ini. Nah itu buat sekalian. Oleh karena itu maka sholat tahajud itu termasuk sholat sunat muakkad dan nilainya tinggi dibanding dengan yang lain-lainnya yang 3 macam. Nah orang-orang yang sholat tahajud itu begitu. Bisa dia memberkahi keluarganya. Kalau dia bagus bisa memberkahi juga kepada tetangganya, kepada keluarganya. Coba sekalian. Bisa mendapat, bisa apa? Melebarkan keberkahannya. Sebenarnya sama Pak. Kalau saja ada di kampung ini yang tukang maksiat, misalnya dia melakukan jinah, inisialnya untuk orang sekampung, sebenarnya gitu. Ngeri ya. Terus sekalian. Sekarang orang satu sholat malam. Nah sholat malam ya. Wanaplu wastolael, sholat di tengah malam, afdolu itu lebih utama. Summa akhirahu, kemudian di akhir malam, itu lebih utama lagi. Wahada liman qasama lail, aturan ini untuk orang yang membagi malam dibagi 3. Jadi malam dibagi 3 begini Pak. Kan kalau malam itu dihitung dari jam 6
sampai jam 6 pagi. Rata-rata begitulah. Berarti kan 12 jam. Orang dibagi 3 yang 12. Jadi dari jam 6 sampai jam 10, 6 ya? 6, 7, 7, 8, 9, 10. Dari jam 6 sampai jam 10 itu 1/3 awal. Ya gitu. Dari jam 10 lewat, 11, 12, 1, 2 sampai jam 2, itu 1/3 kedua. Tuh, sholat malam di pertengahan malam itu bagus. Dihitung dari jam 10 sampai jam 2. Tapi yang lebih bagus lagi adalah dari jam 2 sampai subuh. Artinya dari jam 2 ke sono, bukan dari jam 2 sampai subuh, enggak ya. Nah, mau dia bangun jam 3, jam 4 kan, Bapak sekalian itu. Makanya beginilah, kita sekarang subuh kan 4:30 ya. Bos 4:30, jam 4 tuh udah bangun. Bangun kan, kita sholat sunat. Terserah sholat sunat apa saja itu. Mau niat tahajud boleh, mau sholat sunat taubat boleh. Ingat kepada orang tua, sholat sunat birrul walidain namanya. Itu buat sekalian. Terus sampai subuh, itu nilainya itu lebih baik dibanding sholat sunat jam 2 atau jam 11 tadi malam. Jelas nggak Pak? Itu mau akad. Kalau dalam Al-Quran mengatakan begini, emang benar-benar sungguh akan nampak, gitu kan? Kewibawaan seseorang yang sering bangun di malam hari. Itu buat sekalian. Warotilil Qur'ana tartila. Nah, tuh belajar ya. Tuh udah kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu lah begitu, buat sekalian. Malam, obat, gampang rezeki. Nah, satu sholat malam ya. Sholat malamnya bertobat. Ini kan kadang-kadang rajin sholat malam, main gampang duit. Ya. Gak usah dipikirin duitnya, gak usah nih mikirin duit, gak mikirin apa-apa. Pokoknya apabila orang itu rajin ibadah, ya rajin dekatnya kepada Allah dan mau menghindari apa yang Allah larang, pokoknya tetap aja akan barokah. Jangankan di tempat yang tandus, di tempat yang subur, di tempat tandus sekalipun tetap aja barokah. Coba Bapak sekalian, itu istrinya Nabi Ibrahim yang di Hajar ya namanya ya, Siti Hajar. Bagaimana sih logikanya ditinggal di padang yang tandus? Enggak ada orang, enggak ada warung, enggak ada air pada waktu itu, ditinggal aja di situ. Nabi Ibrahim juga sebenarnya berat. Cuman ini karena perintah Allah, tetap beliau pun laksanakan walaupun berat. Sampai istrinya berkata, "Wahai Ibrahim, bukankah ini adalah kebaikan? Saya tahu, tapi ini yang saya harus lakukan, ditinggal Pak." Coba pada akhirnya kan, sampai sekarang pun dan sampai hari kiamat, nama Hajar dan Ismail akan dikenang sampai kapanpun. Kenapa? Karena dia itu orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenang namanya. Makanya Bapak nanti kalau ke Mekah minum air jam-jam, jangan sembarang minum. Kita kan kagak ngerti lagi ya. Ini pihak travel nih yang kudu ngerti. Toh minum gelek-gelek aja gitu ya. Jangan itu. Bacain Fatihah pada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, izinkan saya untuk minum air jam-jam ini. Begitu. Ini kan enggak ya, karena kagak ngerti, gelek-gelek aja kan. Itu dianggap nggak sopan itu Bapak sekalian ya. Udah dianggap nggak sopan. Jadi nanti Bapak kalau ke Mekah kan, Bapak sekalian. Dan sebenarnya membelakangi Ka'bah juga nggak boleh. Kalau terpaksa Ka'bahnya ada di samping ini kan. Ini Ka'bah, jangan di sini fotonya, samping. Kalau mau minum kan, minum.
Ya syukur bisa menghadap ke Ka'bahnya. Kalau enggak ngomong Bismillahirrahmanirrahim, wahai Nabi Ibrahim, izinkan saya untuk meminum air Zam-Zam ini. Karena Nabi Ibrahim itu yang pertama menemukan kembali. Sebenarnya dulu pernah hilang tuh, Bapak sekalian. Jadi jelas ya, orang-orang yang dekat kepada Allah tetap hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk dekat kepada Allah, bangunlah di malam hari dari jam 2 sampai ke sono, itu waktu yang bagus untuk sholat tahajud. Serah mau niatnya apa saja. Yang kedua nih, wasani sholatu duha. Yang enak mah bulan puasa sih ya. Bulan puasa kan malam kita sahur. Belum sahur kita sholat dulu gitu. Wasani sholatu duha. Dua yang termasuk muakkad sholat duha. Berat pak sholat duha itu? Sholat tahajud, sholat duha. Karena kita sudah bergerak. Untuk bergerak urusan duit, urusan kerja. Mau sholat duha tuh berat banget itu. Padahal sholat duha itu sholat yang hebat, Bapak sekalian. Agar rezeki terlimpah kepada kita dan keluarga kita, laksanakanlah sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Makanya dalam doanya kan begitu, sholat duha mah. Jadi ini kalau sholat tahajud itu untuk bertobat, kalau sholat duha untuk mohon limpahan barokah rezeki. Tuh. Makanya kalau sholat tahajud bacanya Robbana dzolamna anfusana atau istighfar dibanyakin. Tapi kalau sholat duha kan doanya juga begitu. Ya Allah, kalau saja rezeki saya masih di langit turunin. Allah disuruh ya. Ya Allah, kalau saja rezeki saya masih di tanah keluarin. Ya Allah, kalau saja jauh dekatkan. Ya Allah, kalau saja haram halalkan. Berikanlah kepada saya sebagaimana engkau telah memberikan kepada orang-orang soleh. Begitu kan sholat doa, begitu kan doanya? Diterjemahannya begitu, Bapak sekalian. Kalau bahasa Arabnya begitu kan? Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka kan? Dan selanjutnya. Sholat duha, berat sholat duha itu. Karena sholat duha kita sudah mulai bekerja, sudah mulai bergerak, sudah pakai pakaian kerja, tahu-tahu kita harus sholat duha. Nah, wa aksar wa aqalluha rakaatani, minimal 2 rakaat. Wa aksaruha dan banyaknya isna asyarota rakaatan, 12 rakaat. Kapan dimulainya sholat duha? Wa waktuha, adapun sholat waktunya sholat duha, min irtifa isyamsi, dari meningginya matahari, ila zawaliha, sampai tergelincir. Oh lama banget ya. Harus sampai jam 11 lah. Dari mulai matahari meninggi, qadra rumhin, seukuran sepenggal galah. Kalau di jam ini ada nih. Dan di sini nanti ada tulu ya terbit. Terbit itu terbit matahari. Terus duha kan di situ ada, bisa nambah 10 menit. Nah katakanlah Bapak sekalian, kalau saja nanti lihat dari setengah 7, kan 7, jadi Bapak kalau mau berangkat kantor jam 7, setengah 7 sholat sunat dulu, walaupun 2 rakaat. Nah sampai kapan? Sampai dengan tergelincirnya matahari, mas sampai jam 12 ya. Tuh. Nggak enak, yang enak pas sampai jam 10 tuh. Nanti kan sholat sunat duha dulu, setelah sholat sunat duha berdoa. Itu kalau kurang doa apa hidup rungsep ini, Bapak sekalian. Sekarang ini kalau menurut teori kita kan, usaha lagi susah, ekonomi lagi pailit kan, kegiatan-kegiatan masyarakat juga belum bebas seperti dulu. Ini kan berdampak kepada penghasilan. Tapi kita masih punya ada cara yang lebih hebat dibanding dengan cara-cara yang lain. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Sholat sunat duha. Doanya nggak bisa yang itu, terserah. Doa itu Pak yang mana aja juga bisa. Bisa ya.
Saya nggak bisa Pak, Allahumma inna duha aduha uka. Terus bisanya apa? Bisanya cuma itu aja biasa. Robana atim lana nurona. Nggak apa-apa begitu juga. Atau berdoalah dengan bahasa yang kita bisa. Semua bahasa itu dari Allah itu. Allah mengajarkan kepada orang Jawa makanya bahasa itu. Allah mengajarkan kepada orang Sunda makanya bahasa itu. Allah mengajarkan kepada orang Papua makanya bahasa itu. Bisa semua dan ngerti semua kalau Allah itu. Jangan ada istilah nggak bisa doanya, nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab pun nggak apa-apa. Cuma etika dalam berdoa kan diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Ya gini, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kan bisa sholawat mah. Nggak bisa, mungkin tetap bisa kalau sholawat baru berdoa, terserah kita. Ya Allah, rasa-rasanya hari ini saya ini kurang sehat misalnya. Ya Allah, hari ini saya punya tugas untuk berangkat mencari nafkah, berilah kemudahan kelancaran dalam perjalanan. Bisa begitu juga. Ya Allah, sebenarnya betapa pusingnya otak saya hari ini, saya banyak hutang. Tidak akan ada yang mampu kecualimu ya Allah. Terserahlah mintanya apa saja begitu Bapak sekalian. Enak mah iya ya. Jadi kagak berisik-berisik Bapak sekalian. Ini kita lemahnya di malas aja sebenarnya. Ilmunya apa, perangkatnya apa, senjatanya apa sudah dikasih oleh Nabi. Kalau kamu ingin cerdas otakmu, bersih hatimu kan, bangunlah kamu di malam hari untuk sholat tahajud. Kalau kamu ingin dimudahkan rezeki, sholat sunatlah walaupun hanya 2 rakaat, namanya sholat sunat duha Bapak sekalian. Ini jadi muakad Bapak sekalian, sholat sunat duha ya. Asalisu sholatut taraweh. Isya jam berapa? Nah, ketiga nih, sholat sunat taraweh. Tarawih ya. Kita nyebutnya taraweh, tarasawareh gitu. Sholat sunat taraweh, ini bulan puasa, bukan sekarang. Ini jadi utama. Karena pertama utamanya begini. Sholat sunat itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Gak ada sholat sunat taraweh di bulan-bulan yang lain. Nah, maka menjadi sholat sunat mu'akad juga sholat sunat taraweh itu. Tarawih ya, sholat sunat tarawih. Wahya isruna rokatan 20 rokaat biasri taslimatin dengan 10 kali salam bi kulli lailatin min Ramadan, tiap malam di bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarawihatin, adapun jumlahnya sebenarnya 5 kali tarawih, 5 kali istirahat. Wayan wisahdu begini Pak. Sholat sunat taraweh itu sebenarnya gini, sholat sunat santai, sholat sunat taraweh 20 rakaat, 5 kali istirahat. Itu khamsu tarawihatin, 5 kali istirahat. Gini, sholat sunat 20 rakaat sama dengan 10 salam. Setiap 2 kali salam kan 4 rakaat tuh. Istirahat dulu. Istirahatnya bukan ngerokok atau ngopi atau keluyuran, bukan. Baca Quran dulu, zikir dulu, wirid dulu. Begitu tuh yang bagus mah. Nanti lanjut lagi. Katakan begini, habis dapat 4 rakaat, berhenti dulu, baca Yasin dulu. Selesai baca Yasin, naik lagi untuk salam ketiga dan keempat. Berhenti lagi, baru baca surat Waqiah misalnya. Nanti berhenti lagi. Kalau dikit tuh kayaknya kagak ada peminatnya kali ya. Terus kabur aja kali begitu ya. Itu 4 kali tuh istirahatnya sebenarnya.
Dulu zaman saya baru-baru datang ke sini gini nih Pak. Kan ada sholawat itu. Setiap udah dapat 2 salam. Ban sholawat ya. Biasanya sebenarnya maksudnya tuh istirahat. Dulu. Nah lama kelamaan kemari sholawat-sholawat itu kagak ada. Ada di rokaat terakhir. Namanya ya arhamar rahimin. Itu pun cuma 2 bait. Udah akhirul taraweh aja ya ini. Nah ini dapat sebenarnya begitu. Jadi sholat taraweh itu 20 rakaat 10 salam. 10 salam sama dengan 5 kali istirahat. Nah setiap 2 salam istirahat, 2 maksudnya dikir dulu atau yang lain. Orang Mekah di zaman dulu apabila sholat tarawehnya itu sudah dapat 2 salam, dia tawaf dulu. Tawaf dulu 7 putaran. Udah tawaf 7 putaran, baru sholat lagi. Sholat lagi 2 salam. Habis 2 salam, muter lagi. Bapak sekalian. Nah ini, jadi kalau yang 20 itu 4 kali orang Mekah pada waktu itu 4 kali gerakan. 4 kali gerakan tawaf. Makanya orang Madinah sholat sunat tarawehnya itu 36 rakaat. Zaman dulu kali, sekarang mah kagak kan? Kenapa jadi 36? Sebab orang Madinah mengatakan enak kalau di Mekah mah. Mekah mah enak katanya ada tawaf. Setiap 2 salam tawaf, setiap 2 tawaf sholat. Lah kalau di Madinah kan enggak ada Ka'bahnya. Nah orang-orang Madinah beranggapan 1 kali tawaf, 1 gerakan tawaf 7 putaran sama dengan 4 rakaat sholat. Maka mereka menghitungnya kalau taraweh 4 kali istirahat, setiap istirahatnya tawaf, 1 tawaf dihitung 4 rakaat, 4 rakaat kali 4 kali istirahat kan 16 rakaat. Tambah 20 jadi 36 Bapak sekalian. Di kita kudunya 60 kali ya. Nah itulah Bapak sekalian, ini menjadi penting. Nah itulah sholat sunat taraweh adanya hanya di bulan Ramadan. Nantilah kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Saya ulang, ada 3 sholat sunat bukan rawatib tapi muakkad. 1 sholat tahajud, 2 sholat duha, 3 sholat sunat taraweh Bapak sekalian. Mudah-mudahan ya jadi tambahan ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sedikit-sedikit. Kita tahu dan kita tidak akan mungkin mampu melaksanakan semua kebaikan. Enggak akan mungkin kita mampu melaksanakan semua kebaikan. Tapi jangan ditinggalkan semua begitu. Jangan semua ditinggalkan. Kan sholat rawatib tuh banyak, jangan semua enggak. Sholat apanya kek, gitu qoblah apanya kek, badah apanya begitu supaya enggak rugi. Ini saja Bapak sekalian. Kemudian kita bisa ngaji lagi pada malam Mis yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas siha wa abwabas salamah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya bala'il akhirah wa syarrad dunya wa syarrul akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah.